Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti. Rara Sunti. Oh, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-61 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Francisca sebagai Larasati, Rusli sebagai Pangeran Puger, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Suryadin sebagai Guntur, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Pangeran Mangkubumi sungguh jengkel dan marah sekali. Tetapi dia berusaha menahan diri sebaik-baiknya. Dia pandang mata Puger yang menunduk di hadapannya. Pangeran Puger berusaha membela diri. Dia tak berani membalas tatapan mata tajam pamannya. Bahkan dia merunduk dan memberikan hormat pada pamannya. Pangeran Mangkubumi lalu bangkit dan membusungkan dadanya. Kembali menusuk Pangeran Puger dengan tatap mata tajam. Pemerintah Mataram memberikan kepercayaan kepadamu supaya kau memerintah dengan baik, supaya kau bisa menjadi perisai di wilayah utara ini. Tetapi kalau kau menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, dan kedudukanmu, maka pemerintah Mataram tidak akan membiarkanmu. Paman, saya tidak ada maksud jahat, Paman. Lalu untuk apa kau melatih para pemuda menjadi prajurit-prajurit bersenjata? Ha? Untuk apa? Untuk apa semua itu, Puger? Kau ini adalah anak tertua. Kau sudah punya anak istri. Mengapa kau tidak memahami? Bacalah baik-baik. Pahami piagam yang diberikan pemerintah Mataram kepadamu. Jangan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Aku paling tidak suka melihat orang yang sombong. Adigang, adigung, adiguno. Kau tahu artinya itu? Saya Pale. Kau jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan sok kuat, jangan sok agung, jangan sok besar, dan jangan sok pandai. Jangan sok mampu untuk melangkah. Kau ini seorang bawahan. Kalau ingin melakukan sesuatu, bicarakan dulu. Kau tidak menghargai kami yang tua-tua. Kalau kau tetap nekat seperti itu, kau akan hancur, Puger. Dan aku pun tega untuk menghunus pedang. Ampunkan saya, Pale. Sungguh, saya tidak ingin melakukan hal-hal jahat di mata Pale. Saya berjanji, saya tidak akan memberontak. Saya hanya ingin membenahi Kadipaten Demak ini agar benar-benar perkasa, agar benar-benar kuat. Bayangkan saja, Pale, apabila Demak ini hanya memiliki prajurit sejumlah 2.000 orang, lalu bagaimana dengan pelabuhan-pelabuhan yang banyak didatangi para saudagar dari seberang lautan, Pale? Aku tidak bisa menerima alasanmu itu. Aku sudah melihat gejala-gejala yang tidak baik saat ini. Aku mohon perbaikilah. Perbaikilah apa yang telah terjadi saat ini. Masalah keamanan Mataram, aku yang bertanggung jawab. Atau kau sudah tidak menghargai aku lagi, Puger? Aku ini sebagai wakil dari bapakmu. Aku ini wakil dari ramamu. Apalagi Kakang Sutowijoyo telah pergi. Untuk itu, kau anak-anaknya harus bisa menjaga diri. Jagalah keutuhan keluarga Mataram. Jangan seenak udalmu. Ampunkan saya, Pale. Saya berjanji, saya benar-benar mendukung Mataram. Bukankah saya sudah sering bilang, Pale, saya ingin menjadi perisai, saya ingin menjadi benteng Mataram. Dan saya senang sekali karena diberi kekuasaan di Demak Bintoro yang laladannya luas sekali. Saya mohon, Pale, Mangkubumi tidak berpikiran negatif pada saya. Puger, sumpah dan janjimu didengarkan oleh prajurit-prajurit. Dan aku sendiri menjadi saksimu. Apabila kau benar-benar kurang ajar dan kau melakukan hal-hal yang sembrono, jangan menyesal di kemudian hari. Saya, Pale, saya berjanji. Hidup adalah perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan, Puger. Puger, anakku. Iya, Pale. Maafkan apabila Pale berbicara kasar kepadamu. Bukan maksud Pale menjelek-jelekan kamu. Tetapi Pale benar-benar memperingatkanmu. Dan Pale tidak suka apabila kau melakukan tindakan-tindakan bodoh di luar pemerintahan Mataram. Iya, Pale. Puger, hidup adalah perjalanan.
Kita manusia adalah alat-alatnya. Alat untuk menjalankan kehidupan ini. Jangan murka, jangan serakah. Murka dan serakah akan mengubur manusia hingga kehilangan dirinya sendiri. Aku menyesal apabila keluarga Mataram menjadi berantakan. Hargailah almarhum ayahmu. Hargailah Ramamu. Kalau kau tidak menghargai Mangkubumi, kau tidak menghargai Eyang Mondoroko, dan kau tidak menghargai Dimas Jolang, itu tidak apa-apa. Tetapi hargailah ayahmu. Hargailah Ramamu. Jangan kau sepelekan. Apa yang diucapkan orang tua itu ampuh, mengandung bisa, lebih berbisa dari ular beludak. Demikian juga dengan kata-katamu, Puger. Apa yang kau ucapkan itu lebih tajam, lebih buas, dan lebih berbisa. Ku pegang janjimu, dan aku akan kembali ke Mataram. Tetapi kau jangan tertawa lebih dahulu. Tangan, kaki, mata, dan telingaku banyak di sini. Ku minta kau sebaik-baiknya menjalankan tugas dan kewajibanmu selaku adipati, selaku bupati. Jangan menyimpang dari itu. Kau tahu itu, Puger? Iya. Iya, Pak Le. Maafkan saya apabila membuat Pak Le marah. Aku tidak marah. Tetapi aku kecewa. Kecewa sekali. Kau menghilangkan kepercayaan Pak Le. Kau menghilangkan kepercayaan Mataram. Hingga kau menjadi buta. Lupa pada siapa yang memberikan kepercayaan kepadamu. Peganglah kepercayaan itu baik-baik. Jangan sampai pemerintah Mataram tidak percaya lagi kepadamu. Sehingga engkau benar-benar terkubur. Terkubur dan tidak bisa bangun lagi. Iya, Pak Le. Ampunkan saya. Maafkan saya. Saya berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebaik-baiknya, Pak Le. Lakukan. Jangan hanya bicara di mulutmu. Aku akan kembali ke Mataram. Ku minta jangan sampai membuat orang lain marah, lalu mencampakkan dirimu. Pangeran Mangkubumi meninggalkan kemenakannya berdiri linglung. Pangeran Puger mengikuti kepergian pamannya dengan senyum dingin. Kembali Pangeran Puger mengangguk-angguk sambil meremas kedua tangannya. Dia memandang debu-debu beterbangan yang ditinggalkan kuda-kuda rombongan Pangeran Mangkubumi pamannya. Nimas Larasati istrinya sudah ada di belakangnya. Namun dia tidak menyadari kehadiran istrinya itu. Kang Mas, Kau mendengarkan percakapan kami? bukankah sudah kuperingatkan, Kang Mas? Kau tidak perlu takut, Larasati. Aku tahu siapa Pak Le Mangkubumi. Dan aku tahu Dimas Jolang. Aku juga tahu siapa Eyang Mondoroko. Mereka hanya menjadi otak. Aku sakit sekali dibilang memiliki rencana jahat. Sakit. Kang Mas, tak ada sebab tanpa akibat. Apabila datang hujan, sebelumnya pun pasti angin berhembus dan mendung tebal. Kau tahu maksudku, Kang Mas? Apakah aku salah? Aku tidak salah. Dan aku tidak merasa salah. Hanya saja mereka mengada-ada. Atau barangkali mereka ingin agar aku benar-benar lepas dari Mataram. Pasti mereka ketakutan padaku, Nimas. Ketakutan kepadaku karena aku telah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, Nimas. Jangan seperti itu, Kang Mas. Pak Le benar-benar mengingatkanmu. Kang Mas jangan merasa besar. Jangan, Kang Mas. Aku tidak merasa besar, Nimas. Tetapi aku memang benar-benar besar. Aku tidak mau melihat sesuatu berantakan. Melihat apa yang telah kurencanakan menjadi kacau balau hanya karena Pak Le Mangkubumi. Kau tahu maksudku, Nimas Larasati?
Aku berusaha memahami, Kang Mas. Aku berusaha mengerti. Tetapi Pak Lek benar. Pak Lek benar. Aku tidak ingin kau tercebur dalam kubangan lumpur yang paling dalam. Hingga kau tidak bisa bernafas. Jangan, Kang Mas. Mereka tidak tahu nih, Mas. Mereka memang benar-benar membutakan matanya terhadapku nih, Mas. Aku tidak mau. Aku tidak mau diremehkan orang lain. Dan aku akan memegang janjiku. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa Puger bisa melangkah lebih jauh nih, Mas. Bisa melangkah lebih lebar. Dan satu hal, biar mata mereka terbuka. Puger bisa melangkah sesuai dengan apa yang ada di hatinya nih, Mas. Pangeran Puger meninggalkan Larasati. Dia lalu pergi menyeberang alun-alun dan terus melangkah tanpa menoleh lagi ke belakang. Nimas Larasati memandang suaminya pergi dengan menggeleng-gelengkan kepala. Butir-butir bening menetes dari sudut matanya. Sementara itu, Patih Gending bersama perwira Guntur berada di suatu tempat di mana mereka telah mengumpulkan para pemuda yang dilatih bela diri untuk berperang. Cukup! Cukup! Berhenti! Bagus sekali, bagus sekali. Bagaimana latihan pada hari ini, Guntur? Hamba Kanjeng Pati. Hamba berusaha melaksanakan tugas dan perintah. Apakah ada yang layak menjadi pemimpin pasukanmu, Guntur? Sudahkah kau pilih agar mereka melebarkan sayap ke sebelah utara? Hamba Kanjeng Pati. Hamba telah memilih 10 orang agar melatih para pemuda di Pegunungan Kendeng, di Sukolilo, di Jati, dan semua wilayah Demak Bintoro yang pernah Kanjeng Patih kuasai. Bagus, bagus sekali. Ku minta kau tetap menjalankan perintahku sebaik-baiknya. Apabila kurang dana, kau butuh biaya lagi, tinggal kau bicara dan ngomong padaku. Aku akan sediakan semuanya. Kau tahu itu? Salam dan hormat hamba Kanjeng Pangeran. Salam dan hormat serta sembah kalian kuterima. Bagaimana Paman Gending? Guntur? Apakah kalian sudah melaksanakannya dengan baik? Hamba Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran bisa melihat sendiri apa yang ada di depan Kanjeng Pangeran. Lihat, pemuda-pemuda perkasa yang berdiri berbaris rapi di hadapan Kanjeng Pangeran. Guntur telah melatihnya dengan baik. Mereka semua cakap dalam olah kanuragan dan olah belo yudo. Terima kasih atas dukungan Paman dan dukunganmu, Guntur. Semoga apa yang kalian lakukan tidak sia-sia. Paman Gending, saya ingin bicara sebentar. Iya hamba, Kanjeng Pangeran hamba. Nampaknya ada sesuatu yang penting. Benar. Baru saja Pak Le Mangkubumi datang ke sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kanjeng Pangeran Mangkubumi kemari? Iya. Untuk apa? Apakah beliau tidak percaya lagi pada Kanjeng Pangeran? Kanjeng Pangeran Mangkubumi kan Manggolo Yudo di Mataram. Untuk apa pergi ke Demak Bintoro? Tidak ada perlunya. Itulah yang meresahkanku, Paman Gending. Nampaknya ia tidak suka apabila kita memiliki prajurit yang banyak, Paman. Mengapa bisa begitu, Kanjeng Pangeran?
Seharusnya Kanjeng Pangeran Mangkubumi itu memiliki pandangan dan wawasan yang luas. Kalau kita memiliki prajurit yang banyak, artinya kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kita bisa membantu bala tentara Mataram apabila diperlukan. Bukankah begitu, Kanjeng Pangeran? Iya, Paman. Tetapi Palik Mangkubumi memandangku dengan negatif. Dia tidak suka aku memiliki prajurit lebih dari 2.000, Paman. Untuk itu, kumohon sementara waktu, latihan dihentikan. Kanjeng Pangeran, hamba tidak bisa mengerti mengapa bisa begitu. Kanjeng Pangeran jangan takut. Bukankah wilayah Demak Bintoro ini sudah menjadi tanggung jawab Kanjeng Pangeran? Artinya pemenang dan seluruh kebijaksanaan itu ada pada Kanjeng Pangeran. Orang-orang Mataram, pemerintahan pusat tidak perlu ikut campur. Yang mengetahui situasi dan kondisi, yang mengetahui suasana dan keadaan di sini kan kita. Mereka itu tidak tahu apa-apa, jadi mereka tidak perlu ikut campur. Paman Gending, Palik Mangkubumi benar-benar marah apabila aku tidak menghentikan semua ini. Kanjeng Pangeran, sekali lagi saya ingin menyampaikan apa yang benar. Kanjeng Pangeran tidak salah apabila memiliki pasukan yang lebih besar. Prajurit 2.000 itu untuk apa? Hanya untuk benteng di Istana Kadipaten. Kita harus bisa mengembangkan wilayah Demak Bintoro seluas-luasnya. Percuma kalau kita memiliki wilayah yang luas, tetapi kita tidak bisa mempertahankannya. Nah, untuk itu mari Kanjeng Pangeran, kita melangkah bersama. Mengapa tadi Kanjeng Pangeran tidak membicarakan hal itu pada hamba? Kalau hamba ada, tentu hamba yang akan menjawab. Lalu di mana Kakang Tondonegoro? Apakah tidak tahu kehadiran Pangeran Mangkubumi? Aku bilang Paman berdua pergi menarik upeti di Pelabuhan Jepara, sehingga ia tidak menanyakan Paman berdua. Sekali lagi hamba mohon agar Kanjeng Pangeran jangan menyelesaikan masalah itu seorang diri. Nanti Kanjeng Pangeran disudutkan, dipojokkan. Dan itu kesalahan besar apabila Kanjeng Pangeran Mangkubumi berani melarang Kanjeng Pangeran Puger. Jangan seperti itu. Itu tidak sesuai dengan aturan main yang berlaku di sini. Kita berhak memiliki kebijaksanaan, Kanjeng Pangeran. Untuk itu jangan takut melangkah, jangan. Lalu apa yang harus kulakukan, Paman Gending? Itu gampang. Kanjeng Pangeran gampang. Hamba bertanggung jawab dan hamba akan menjawab semua pertanyaan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Ampunkan hamba, bukannya hamba lancang. Bukan itu maksud hamba, Kanjeng Pangeran. Tetapi semua itu demi kedudukan, kemuliaan, dan kewibawaan Kanjeng Pangeran selaku Adipati Demak Bintoro. Begini, Kanjeng Pangeran. Begini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Patih Gending melangkah beberapa tindak menjauhi anak buahnya. Lalu Pangeran Puger mengikutinya. Mereka berbicara di bawah pohon beringin. Ada sesuatu yang dirahasiakan laki-laki tua itu. Patih Gending benar-benar sudah menanamkan pengaruhnya ke hati dan pikiran Pangeran Puger. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.